Memang benar uang nggak selalu membawa kebahagiaan, tapi jangan lupa alat, metode, dan juga cara memperoleh kebahagiaan biasanya juga beririsan dengan yang namanya pengeluaran. Halo internet, selamat datang kembali di kanal ini bareng gue Hashimi. Kembali hari ini di segmen bahas buku. Gue mau membahas bukunya Mojok yang ditulis oleh Mas Aryo Setio Wibowo. Judulnya yaitu Millennialnomics, Mengatur Keuangan dengan Bahagia. Dari judulnya mungkin kalian bisa langsung menebak apa sih isi buku ini. Dengan juga ada kata milenial di judulnya ini, mungkin kalian bisa langsung tahu bahwa targetnya buku ini tuh untuk kaum-kaum milenial. Gue sih nggak tahu, gue masih dalam rentang milenial atau enggak. So, ya, jadi buku ini memang mengedepankan topik mengenai keuangan, personal finance, yang dititik beratkan sebenarnya lebih kepada kaum milenial. Nah, lewat pernyataan yang gue sebutkan tadi di awal video, Mas Aryo ini mencoba untuk memberitahu bahwa ya memang kebahagiaan itu nggak bisa lepas dari yang namanya pengeluaran atau uang lah. Juga disebutkan di sini dari sebuah data bahwa kita tuh sebenarnya di Indonesia, kemampuan menabung kita tuh salah satu yang ada di jajaran 20 besar. Tapi indeks kebahagiaan kita kalah dengan Finlandia yang mereka tuh sebenarnya ada di posisi 82. Nah, sayangnya gue nggak bisa tahu sumber datanya dari mana karena di sini nggak ada daftar pusaka. Gue juga coba untuk cari online tapi gue nggak nemu keywordnya. But so anyway, aside from the data itself, sebenarnya ini pernyataan yang menurut gue cukup benar karena kita nggak bisa cuma mengelola uang aja, maksudnya nggak bisa cuma menabung aja dan mengesampingkan yang namanya kebahagiaan. Kita juga harus mengelola kebahagiaan kita juga. Tapi juga nggak benar juga kalau kita memprioritaskan kebahagiaan daripada pengeluaran. Jadi disinilah yang Mas Aryo Setio Wibowo coba untuk komunikasikan di buku ini. Oke, mungkin kalian langsung berekspektasi bahwa buku ini kayak personal guide to personal finance yang teknis banget, yang detail menjelaskan gimana caranya nabung, gimana cara budgeting dan segala macamnya. Sebenarnya ini bukan buku yang sangat teknis menurut gua. Bukunya ini sebenarnya isinya mengenai skenario-skenario yang terjadi saat ini yang dihadapin sama kaum milenial. Walaupun sebenarnya memang disebutkan beberapa teknis gimana caranya misalnya membagikan pengeluaran, misalnya pengeluaran harian, pengeluaran rutin, cicilan utang berapa persen, tabungan berapa persen, dan segala macamnya. Tapi ya selain itu mungkin nggak banyak hal teknis di dalam buku ini sebenarnya. Jadi di sini ada 19 skenario atau situasi di mana kalian bisa menerapkan gimana caranya mengatur keuangan ketika menghadapi situasi-situasi ini. Contohnya misalnya kayak kalau kalian mau naik gunung, mungkin anak mapala yang suka naik gunung atau emang hobi naik gunung aja tapi uangnya pas-pasan, gimana sih caranya mengatur keuangannya. Kayak misalnya terus juga ada penting nggak sih bikin kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit. Terus juga ada tentang pekerjaan juga. Di sini yang disebutkan mengenai PNS ya, PNS tuh emang menjanjikan banget nggak sih secara finansial. Dan ternyata memang menjanjikan gitu ya. Terus mungkin ini topik favorit buat semua orang, itu gimana mengatur keuangan untuk pernikahan. Ini mungkin kalian bakal disentil di bagian ini. Terus juga pentingnya asuransi, kemudian juga pentingnya liburan dan segala macamnya. Tapi semua duniawi yang ada di buku ini sebenarnya, di buku ini juga kita diingatkan juga mengenai namanya ibadah haji, juga tentang bagaimana kalau kalian pengen ngatur uang buat berkurban juga. Jadi emang buku ini lumayan mengingatkan kita juga sih bahwa uang itu nggak sekitar semuanya untuk duniawi juga. Karena kita juga harus ngatur keuangan untuk urusan akhirat lah, untuk berbagi juga contohnya. Itu sebenarnya topik-topik yang ada di buku ini, jadi nggak terlalu teknis bukunya ini. Hal lain juga yang gue suka dari buku ini adalah buku ini penulisannya tuh nggak terlalu serius, jadi emang santai banget, khas banget sama yang namanya Mojok kan. Jadi kayak sangat fun untuk dibaca juga sih sebenarnya. Dari isinya tadi, jadi gue menilai bahwa buku ini sebenarnya lebih tepat buat dibaca untuk kalian yang mungkin kalangan mahasiswa, atau mungkin yang fresh graduate, atau mungkin emang kalian yang belum benar-benar mulai yang namanya personal finance, dan kalian baru mau mulai. Ini bisa menjadi kayak panduan awal kalian dalam memulai untuk mengatur keuangan gitu. Mungkin ini juga bisa mengingatkan kalian sih gimana pentingnya mengatur keuangan tapi dengan bahagia. Buat gue secara personal, buku ini sih nggak terlalu cocok buat gue karena kebanyakan dari hal yang udah disebutkan kayak mengatur pengeluaran segini berapa persen itu gue udah belajar. Nah, tapi walaupun emang buku ini nggak terlalu cocok, sebenarnya buku ini masih membawa manfaat buat gue karena buku ini mengingatkan gue untuk semakin tegas dalam mengatur keuangan gue, juga gimana menyeimbangkan kebutuhan dan keperluan, gimana menyeimbangkan antara kebahagiaan dan juga dengan pengeluaran gue.
Ya, jadi itu aja review gue kali ini untuk buku Millennialnomics, Mengatur Keuangan dengan Bahagia. Kalau kalian punya pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tulis saja di komentar. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like. Dan kalau kalian pengen lihat video gue selanjutnya, silahkan subscribe. See you in the next video. Bye.